polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya sebaiknya hadir ya. Kenapa hadir? Karena itu adalah forum resmi, kemudian itu forum pengadilan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Sakatatal. Nah, benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan. Nah, kalau itu seandainya tidak benar, ya dibantah gitu kan. Nah, cara bantahnya berikan penjelasan di pengadilan. Sesuatu yang dituduhkan atau yang disangkakan, kalau tidak dibantahkan dianggap benar kan. Jadi rugi kalau nggak hadir. Sebelumnya, jaksa penuntut umum persidangan TK Sakatatal menolak menghukum atau bukti baru yang diajukan oleh Sakatatal dalam upaya peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jaksa mengatakan sejumlah foto dan bukti visum yang dianggap sebagai novum oleh pihak pemohon adalah terlalu lama. Foto itu telah diperiksa juga oleh pihak kepolisian, dimasukkan ke dalam berkas perkara saat disidangkan. Dede ini kan dalam kesaksiannya itu seolah-olah mengetahui peristiwa bersama Aep. Kesaksiannya itu sama Aep. Melihat ya dari warung Ibu Nining ke TKP ya, kemudian jaraknya kurang lebih 50 meter. Nah, Dede ini berarti dalam konstruksi kasus itu saksi Dede ya ini seolah-olah mengetahui peristiwa pembunuhan yang diawali dengan pelemparan batu. Nah, lalu kalau Dede ini sebenarnya tidak tahu kan, itu adalah keterangan palsu yang disampaikan di persidangan atau yang dibacakan BAP-nya di persidangan ya, karena Dede tidak hadir kan. Maka ya konstruksi kasus ini berarti kurang saksi saat itu. Saksinya itu berarti tidak sah karena saksi yang sebenarnya adalah tidak mengetahui, saksi Dede ini tidak mengetahui peristiwa. Nah, untuk melihat apakah ini bisa membebaskan atau tidak ya, ini harus dilakukan atau Dede harus diperiksa di PK, peninjauan kembali. Nanti hakim yang akan menilai ya. Karena Dede hanya sebatas ya yang awalnya melihat dengan pelemparan batu, kemudian Dede tidak mengetahui peristiwa, berarti Dede tidak melihat. Kan hanya sebatas itu nih kan. Nah, tetapi itu akan akan mempengaruhi konstruksi kasus ya, konstruksi perkara ini mempengaruhi. Jadi yang awalnya siapa yang saksi yang melihat pada saat terjadi pelemparan? Aep, Dede. Nah, belakangan ya Dede tidak melihat. Berarti kan tidak ada saksi nih. Nah, kalau tidak ada saksi, andai saja dulu Dedenya tidak ada, mungkin beda kan? Hakim masih mempertimbangkan putusannya untuk menghukum 8 terpidana itu. Jadi saya belum bisa mengatakan dengan Dede memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa ia itu memberikan keterangan palsu, sekarang memberikan kesaksian yang sebenarnya bahwa yang dulu itu diarahkan ke Rudiana sebenarnya dia tidak mengetahui. Saya tidak mengatakan dari keterangan Dede yang sekarang ini terpidana ini bisa bebas atau tidak ya. Saya tidak belum bisa menyimpulkan itu. Tapi nanti hakim PK lah nanti yang akan menilai, akan melihat ya kesaksian Dede ini seperti apa, baru kemudian hakim mempertimbangkan dan memutus. Bang, lo sendiri ngelihat Otto Hasibuan siap menjadi kuasa hukumnya Dede nih Bang? Dari lo sendiri menanggapinya seperti apa? Ya bagus, pokoknya orang-orang yang setelah jujur ya di kasus Vina yang sudah carut marut ya, yang sudah rame seperti ini ya baguslah. Kalau bisa ya bukan hanya Pak Otto aja, Dede backup dengan ratusan pengacara kalau bisa ya. Artinya biar Dede ini mendapatkan dukungan ya. Karena Dede ini mau mengungkapkan kebenaran, baguslah. Dan pesan saya kepada Dede, jangan gentar, jangan takut. Meskipun untuk mengungkap kebenaran ini ancamannya Dede dipenjara karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. Tidak apa-apa, justru nanti putusan Dede bahwa ia terbukti memberikan kesaksian palsu, putusan Dede ini bisa dijadikan novum ya, yang novum yang bagus, novum yang kuat untuk pengajuan peninjauan kembali para terpidana itu. Ada pesan Bang buat Deddy Mulyadi dan Dede Bang? Ya buat Kang Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar yang telah disomasi secara terbuka ya, jangan gentar, jangan takut dan tidak perlu meminta maaf.
Karena mereka ini bertiga tentu sudah memperhitungkan, ya. Kayak Liga Akbar menyampaikan sudah memperhitungkan, kayak Dede muncul sudah memperhitungkan, kayak Kang Deddy Mulyadi juga muncul sudah memperhitungkan. Sepanjang yang disampaikan ini benar, ya, tidak akan bisa dijerat pasal. Tinggal nanti Dede harus membuktikan nih. Pada saat ada dua yang harus dibuktikan, ya. Pertama, Dede tidak mengetahui peristiwa. Saksinya siapa? Waktu itu Dede berada di mana? Itu. Kemudian Dede pada saat itu diarahkan oleh Rudiana. Saksinya siapa? Waktu itu kan. Nah, itu yang harus dibuktikan. Liga Akbar juga sama. Liga Akbar waktu itu mengaku tidak berada di lokasi. Siapa saksinya? Liga Akbar waktu itu berada di mana? Siapa saksinya? Kan itu. Nah, kemudian Liga Akbar juga mengaku diarahkan, ya. Nah, adakah yang tahu bahwa Liga Akbar ini diarahkan? Itu. Jadi buat ketiganya Pak Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar, ya, tidak usah takut, tidak usah gentar meskipun disomasi. Sepanjang yang kalian sampaikan itu kebenaran, maju terus, ya. Ini demi untuk mengungkapkan kebenaran.